Salam sejahtera teman-teman pecinta info unik dimanapun kalian berada. Apa kabarnya semua? Selamat berjumpa kembali dengan channel info unik di sini. Sebelumnya jangan lupa suka, komen, ikuti dan bagikan. Terima kasih. Inilah alasan Nabi Muhammad melarang kita mendekati anjing. Lebih dari 1400 tahun yang lalu, Nabi Muhammad telah menyarankan untuk tidak bersentuhan dengan anjing dan air liurnya. Karena pada setiap harinya, anjing sering menjilati tubuhnya. Inilah yang memindahkan kuman-kuman pada kulit, mulut, dan air liurnya. Dengan begitu, anjing berbahaya terhadap kesehatan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, apabila anjing menjilat wadah seseorang, maka keriklah bekasnya, lalu basuhlah wadah itu 7 kali. HR Muslim. Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, siapa yang memegang anjing, maka pahala amal, ibadahnya setiap hari akan berkurang 1 kirat, kecuali anjing penjaga atau anjing peliharaan. HR Al-Bukhari dan Muslim. Dikutip dari ensiklopedia Mukjizat Al-Quran dan hadis bahwa hadits pertama dan kedua mengisyaratkan perintah untuk mengerik wadah bekas jilatan anjing dan haram mendidik anjing untuk kepentingan yang tidak mendesak. Ilmu pengetahuan telah berhasil menemukan beberapa kesimpulan yang mencengangkan berkaitan dengan kenajisan anjing. Dr. Al-Ismalawi Al-Muhajir mengatakan, bahwa penemuan baru dalam kedokteran menguatkan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika itu, para dokter mengingatkan untuk berhati-hati saat menyentuh anjing dan mencandainya. Begitu pula untuk waspada jika terkena cairan-cairan yang keluar darinya berupa air liur yang dapat mengakibatkan buta. Para dokter spesialis hewan mengungkapkan, bahwa mendidik anjing dan berinteraksi dengan cairan-cairan yang keluar darinya berupa kotoran, air kencing, dan lain sebagainya, dapat menularkan sebuah virus yang disebut Toxharaciens. Virus ini dapat mengakibatkan kaburnya penglihatan dan kebutaan pada manusia. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap 60 ekor anjing, Dr. Ian Roy, seorang dokter spesialis hewan di London, Inggris menyimpulkan, bahwa seperempat binatang tersebut membawa telur-telur ulat di cairan-cairan yang keluar darinya. Ia menemukan 180 sel telur ular dalam 1 gram bulunya. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan yang ditemukan di lapisan unsur tanah. Seperempat lainnya membawa 71 sel telur yang mengandung jentik-jentik kuman yang tumbuh berkembang. 3 di antaranya dapat matang cukup dengan menempelkannya pada kulit. Laporan para ahli yang dipublikasikan oleh surat kabar di Inggris Daily Mirror menyatakan sel-sel telur dari ulat ini sangat lengket dengan panjang mencapai 1 mm. Ia akan berpindah dengan mudah saat bersentuhan dengan anjing atau mencandainya. Ia akan terus tumbuh berkembang dengan pesat pada bagian yang terletak di belakang mata. Sebagai langkah antisipasi, para dokter menganjurkan untuk membasuh kedua tangan dengan baik, sebelum makan dan setelah bermain dengan anjing. Ini terutama ketika data statistik di Amerika Serikat menyebutkan, bahwa terdapat 10.000 orang yang terkena virus ulat tersebut, kebanyakan adalah anak-anak. Menurut Dr. ABD Al-Hamid Mahmud Tahmaz, secara ilmiah, anjing dapat menularkan berbagai macam penyakit yang membahayakan. Karena, ada ulat-ulat yang tumbuh berkembang biak di dalam ususnya. Ulat itu mengeluarkan telur-telur bersamaan dengan keluarnya kotoran anjing. Ketika anjing menjilati pantatnya, maka telur-telur ulat tersebut akan berpindah padanya. Kemudian dari jilatan anjing inilah, telur-telur ulat itu akan berpindah pada wadah, piring, dan tangan para pemiliknya. Di antaranya ada yang masuk ke dalam perut, lalu menuju ke pencernaan. Kemudian kulit telur-telur itu terkelupas, dan keluarlah anak-anak ulat, yang langsung bercampur baur dengan darah dan lendir. Membasuh jilatan anjing harus dengan tanah, mengapa? Para dokter mengemukakan alasan penggunaan tanah dalam menghilangkan najis yang berasal dari anjing, dan mengapa membasuh dengan air saja tidak cukup untuk menghilangkannya. Membasuh dengan menggunakan tanah lebih kuat dalam proses sterilisasi dibanding membasuh dengan air. Diriwayatkan dari Abu Hurairah,
Rasulullah bersabda, sucinya wadah seseorang saat dijilat anjing adalah dengan membasuhnya 7 kali, salah satunya dengan menggunakan tanah. HR Muslim. Dikutip dari Ensiklopedia Mukjizat Al-Quran dan Hadis bahwa dari penemuan ilmiah berkaitan dengan hadits tersebut adalah kesimpulan para dokter yang menetapkan bahwa dalam proses membasuh wadah bekas jilatan anjing harus disertai dengan tanah. Dalam sebuah forum tentang kesehatan umum, para dokter mengemukakan rahasia kenapa harus tanah tidak bahan lainnya. Dalam forum tersebut, dijelaskan hikmah 7 kali basuhan, yang salah satunya dengan tanah dalam menghilangkan najis jilatan anjing, karena virus anjing itu sangat lembut dan kecil. Sebagaimana diketahui, semakin kecil ukuran mikroba, ia akan semakin efektif untuk menempel dan melekat pada dinding sebuah wadah. Air liur anjing yang mengandung virus berbentuk pita cair, maka dalam hal ini tanah berperan sebagai penyerap mikroba sekaligus virus-virus yang menempel lembut pada wadah. Kemudian, secara ilmiah tanah mengandung 2 materi yang dapat membunuh kuman-kuman. Menurut para dokter, ilmu kedokteran modern telah menetapkan bahwa tanah mengandung 2 materi yakni tetracikline dan tetarolite. 2 unsur ini digunakan untuk proses pembasmian, sterilisasi, beberapa kuman. Dahulu beberapa dokter peneliti memperkirakan bahwa tanah kuburan mengandung kuman-kuman tertentu yang berasal dari bangkai-bangkai mayat yang dikubur. Namun sekarang, eksperimen-eksperimen dan beberapa hipotesa menjelaskan bahwa tanah merupakan unsur yang efektif dalam membunuh kuman. Dalam buku tersebut dikatakan bahwa himpunan dokter ahli berpendapat, pada masa modern sekarang ini, para ilmuwan telah melakukan analisis terhadap tanah kuburan untuk mengetahui kuman-kuman yang terkandung di dalamnya. Mereka berkeyakinan dapat menemukan kuman-kuman yang membahayakan dalam jumlah yang banyak. Asumsi ini berdasarkan sebuah fakta bahwa banyak manusia yang matinya karena penyakit yang ditularkan melalui kuman. Namun setelah diadakan penelitian, ternyata mereka tidak menemukan bekas apapun dari kuman penyakit tersebut di dalam tanah. Akhirnya, mereka menarik sebuah kesimpulan bahwa tanah memiliki keunggulan dalam membunuh kuman yang membahayakan. Jika tidak, tentu kuman akan banyak dan menyebar kemana-mana. Padahal jauh sebelum mereka menemukan kesimpulan tersebut, Nabi menemukan mengukuhkan hal itu dalam hadis-hadisnya. Menurut Muhammad Kamil ABD Al-Samad, mukjizat ilmiah dengan jelas sangat mendukung penggunaan tanah pada salah satu dari 7 kali basuhan dalam menghilangkan najis jilatan anjing. Ia melansir bahwa tanah mengandung unsur yang cukup kuat menghilangkan bibit-bibit penyakit dan kuman-kuman. Hal ini berdasarkan bahwa molekul-molekul yang terkandung di dalam tanah menyatu dengan kuman-kuman tersebut, sehingga mempermudah dalam proses sterilisasi kuman secara keseluruhan. Ini sebagaimana tanah juga mengandung materi-materi yang dapat mensterilkan bibit-bibit kuman tersebut. Terima kasih sudah menonton, semoga info kali ini bermanfaat. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di info unik yang lainnya. Terima kasih.